Kajian Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, sanksi pidana bagi praktek perkawinan di bawah umur. Menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, istilah dan batasan nikah muda dan atau nikah di bawah umur dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang siur yang pada akhirnya pendapat yang berbeda. Maksud nikah muda menurut pendapat mayoritas ulama yaitu, orang yang belum mencapai balik bagi pria dan belum mencapai menstruasi atau haid bagi perempuan. Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang sudah merupakan bagian dari ibadah persis seperti harus pahamnya apa itu salat bagi orang yang melakukan salat, haji bagi orang yang berhaji. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia. Sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat. Jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama. Menurut negara, pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan pada lahir dan batin. Dalam pandangan Islam, pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah menurut kudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Islam menganjurkan orang untuk berkeluarga. Dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Kisah Az-Zariyat 51 ayat 49. Nama lengkap Ujang teh? Ujang Hermawan. Ujang Hermawan. Dupi Bapak? Wawan. Pak Wawan. Ibu? Tati. Jadi sekolah masih di SMK 11. Kelas 2. Sebelum ke SMK, sekolah di SMA Talego. Ya, Cibungur. Pindah kelas Kelas 2. 10 semester 2. Oh, semester 2. Ya, Pindah ke SMK 11 Garut. masih deket ke Talego. Kenapa pindah ke SMK 11? Ya gitu, Pak keras tuh. Sekolah terlalu keras. Ya. Eta pan peserta payun teh abi teh eta nya ya hari sedikit tuh ning di gerak. Jual abi teh nyari carekan jual kios. Soalnya teh buat apa soal begitu-gitu serius teh. Nah, abi teh Awal nantinya. mun Sok we sebatkeun ke lohisna. abi teh nya teu nyarios ngan nyari rencangan abi orang pamorotan ya teh. Udah bagus pak, gimana tungkul we dah, lu mau salah dan tapi gitu ge. Tungkul we bete. Ngan eta jual tos itu tadi nyari carekan we, dayana teh. Bari di kieu geuning. Ku guru teh, guru BP. Bari di ieu tadi jadi kempotkeun kitu, diangkat we. Sakit. Sehingga Jual bete malas sakola teh heuh bete kitu mah. Jual bete, jual eta we guru teh sana sore teh. Dipanggil orang tua teh. Tapi dicuit mah kieu wae mah biasa ngali kajian ngali daripada disiksa wae mah. Kemenangan cuy teh sekolah ge. Da ku mah ku bapak ge teu can pernah dikitu cuy. cara disiksa. Nya. Cara dikitu. Da can bapak paling kulit cariosan kitu mun ngadap dia bari tara eta geuning tara. Tapi setelah pindah ke SMK 11 nyaman. Sekolah. Punya pacar enggak di SMK? Di SMK. Di SMK teh gaduh. Pacar. Sudah lama berapa pacaran? Di SMK? Kayak 2 tahun. Hubungan orang mana? Orang Talego. Oh, masih orang bukan sama-sama siswa di SMK. Sanes. Orang Talego. Namanya siapa? Namina teh Suci Septiara Mandiri. Rencana pernikahan kapan?
saja kan masalahnya pembinaan di sekolah hanya terbatas waktu tempat, sementara pergaulan di luar begitu bebas begitu panjang waktunya antara yang dijalani oleh siswa. Jadi kadang-kadang kami juga terimasnya, sementara di sekolah baik-baik saja, di luar kita tidak tahu seperti apa, imbasnya tetap saja pada kami gitu ya, pada sekolah. Nah, kejadian-kejadian ini memang perlu kita kita renungkan bersama, apa sih yang harusnya, bagaimana kita bersikap gitu ya dengan anak-anak, dengan warga masyarakat. Dan terkadang kita merasa lah, kita lepas salah, kita diam salah, kita protes salah juga, karena bingung dari pihak sekolah. Ya, kita mah salah satu solusi yang selalu kita ini kan, pendekatan persoalan pada keluarga, kemudian ada pembinaan dengan organisasi kalau ada masalah. Kita siap membantu lah untuk kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roger sebagai salah satu teman pendidikan di Al-Hikmah Telekom. Terima kasih atas kunjungan dan komunikasinya yang dibangun dengan kami. Semoga hasil daripada ini ada sebuah solusi yang dilakukan untuk ke depan. Ternyata pendidikan itu adalah bagian daripada tanggung jawab bersama, bukan hanya sebelah pihak kepada sekolah ataupun juga unsur-unsur yang lain, akan tetapi pendidikan itu dibangun tanggung jawab antara pemerintah, kemudian lembaga sekolah, kemudian juga stakeholder atau masyarakat, bahkan di situ adalah terlibat orang tua. Jadi ketika menyerahkan hanya kepada salah satunya, otomatis mungkin akan terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, saya berharap ketika menyerahkan seorang siswa kepada lembaga pendidikan, maka itu terlepas daripada pemantauan dari orang tuanya juga. Karena di sekolah itu hanya 7-8 jam paling lama. Ternyata waktu yang lebih lama itu yang lebih panjang bersama orang tua. Oleh karena itu pantas dan wajarlah orang tua juga harus memantau terhadap keberadaan bagaimana hasil daripada proses pendidikan di sekolah, terutama pergaulan ketika di luar sekolah itu sendiri. Terutama juga ini tidak lepas pentingnya, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perhatian pemerintah dalam hal ini. Pemerintah itu panjang, mulai daripada pemerintahan pusat sampai daerah, bahkan daerah pun sampai ke pemerintah yang paling menyatu dengan masyarakat, yaitu adalah tingkat RT RW. Dan saya koordinasikan, bahkan jadi sebuah program untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintahan setempat, bahwa untuk lebih mengkontinukan tentang pengawasan RT RW terhadap lingkungan masyarakatnya. Jadi jangan sampai ada intrik-intrik yang tidak nyaman atau kelihatannya tidak sepantas dan sewajarnya dilakukan oleh seseorang pelajar pergaulannya di rumah, maka di situ peran pemerintahannya harus sudah bersatu, bersinergi, supaya apa? Ini menyelamatkan generasi muda dan diharapkan bangsa kemudian masa akan datang. Dan kami pun sudah kami berempuk dengan para dewan guru, adakan sebuah program bahwa nanti ke depan akan lebih selektivitas, terutama baik siswa ataupun siswi, mahasiswi. Jadi menjelang ketika itu ada semacam tindakan-tindakan preventif sebelum hal-hal terjadi yang tidak diinginkan. Dugaan terjadinya akibat dari pergaulan bebas yang berdampak terhadap nama baik sekolah, upaya apakah Bapak kepada pihak orang tua dan pemerintah setempat untuk langkah ke depan? Karena jauh sebelumnya belum ada laporan terhadap hal-hal yang seperti ini. Tapi ketika kalau ada yang masukan dan laporan dari lebih awal, tentunya kami juga akan lebih mengadakan sebuah sikap
tindakan-tindakan yang sifatnya lebih menyelamatkan bersama, gitu kan, baik orang tua ataupun pihak lembaga. Tapi kan ini tanpa adanya laporan dari pihak manapun, sehingga kami seolah-olah terjadi secara spontanitas, tidak disangka dan tidak diduga. Dan harapan kami tentunya mengambil langkah untuk kepada pemerintahan setempat, tentunya ya kan seperti langkah seperti tadi, gitu kan, lebih ke depannya dipersiapkan bersama. Dan untuk penerimaan siswa baru nanti, sejauh mana upaya dari pihak Alia terkait dengan penerimaan siswa? Karena terjadinya berdampak kejadian isu yang beredar sekarang berawal dari terindikasi dugaan pergaulan bebas sebelumnya sewaktu di Sanawiyah. Untuk ke depan penerimaan siswa baru seperti apa untuk mencegah hal itu, Pak? Terjadinya dan akan diketahui bila mana ada gejala hasil dari pergaulan bebas tadi. Tentunya ada semacam usaha, kalau misalkan ketika awal penerimaan siswa baru ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah merencanakan seperti itu. Jadi bagaimana untuk lebih selektif dalam arti dari sisi karakter siswa yang punya latar belakang, punya rapot merah dalam sikap dan pergaulan itu akan lebih disoroti, bukan? Ya macam-macam sih dalam hal teknisnya ya. Lebih ke selektif dalam hal masalah kepribadiannya dan sebagainya, itu kan macam-macam. Yang jelas mungkin ada usaha untuk lebih mengarah ke demi keselamatan bersama, gitu kan. Langkah dari pihak sekolah terhadap calon orang tua siswa di kala penerimaan siswa baru seperti apakah? Kayak komunikasi dengan orang tua siswa, bersosialisasi gitu kan kepada orang tua siswa agar adanya kerjasama antara orang tua dengan pemerintah setempat dengan pihak sekolah, agar Bapak menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Talingong khususnya. Dengan orang tua langsung sih sebetulnya jarang. Ini kalau ada kesempatan kepada orang tua siswa SLTPD itu ketika ada rapat-rapat di akhir tahun. Nah, itu juga kalau ada kesempatan. Jadi kalau misalkan tidak ada kesempatan, kami hanya berpeluang bertemu dengan siswa kelas 9 yang ada di bawah itu. Kalau berharap sih mereka menyadari akan itu semua tentang kewajibannya terhadap menyukseskan peserta didiknya. Jangan sampai cek paribasa nama nitipkeun ka sakola teh jiga anak hayam culeos gitu kan, mau seperti itu dan sebagainya, atau ulang tengah seperti itu. Jadi harus ada semacam menyadari bahwa dia itu ini menitipkan anak orang gitu kan, ini orang yang harus secara unsur lahiriah batinnya itu harus selamat gitu. Bentang-bentang sekarang sekolah dibiayai oleh pemerintah, akhirnya sifat perilakunya juga akan menyalahkan kepada pemerintah. Culeos gitu kan, padahal nggak seperti itu gitu kan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.